ngerti nih ikan resmi. Gue nggak nyolong nih, yang punya yang ngasih. Tenang makannya tuh kucing ya. Coba kalau dia boleh nyolong. Kucing kalau nyolong ikan mesti cari kolong tempat tidur. Tengok kiri, tengok kanan. Ada piring jatuh, kabur kenceng banget. Kucing ngerti nih ikan nyolong. Seks juga begitu. Seks tuh begitu. Kalau resmi bisa tenang makannya. Tenang. Nggak takut digosipin orang, nggak takut diintipin orang. Bodoh amat, capek yang ngintip lagi ya. Yang berurusan belum mulai yang ngintip udah kabur. Pikirin Bu, jangan dibayangin. Bapak Ibu hadirin, balik lagi. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah cari senderan kalau lagi susah. Ya Bu, hanya kepada Allah kita bersandar. Di sanalah segala kepastian hidup. Hanya orang yang sandarannya benar. Sekarang ini kan tadi saya bilang zaman entertain, Bu. Siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering remeng udah. Atribut kacau. Gala Julia Perez menjadi bupati. Saya dengan segala hormat menghargai betul hak demokrasi seseorang. Saya dengan segala hormat menghargai hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan. Tapi saya pun dengan segala hormat ingin berkata, lebih baik serahkan urusan sama ahlinya. Ya. Saya nggak keberatan Rano Karno jadi wakil Bupati Tangerang. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya relatif baik. Saya bisa terima Dede Yusuf aktor jadi wakil Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Pendidikannya menunjang, moralnya juga nggak cacat. Tapi kalau Julia Perez, jadi Bupati Malang, Jawa Timur, itu kalau berhasil habis Malang diboros semua. Jangan takut ngadepin susah. Nabi itu lahir ke dunia nggak ngeliat papa. Umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun gembala kambing, remajanya nggak dikolokin, ditempa oleh kesulitan. Dari situ lahir pribadi yang tegar, jiwa yang mandiri, mental yang tahan banting, manusia yang tidak cengeng. Karena hidup adalah keringat, hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu pengorbanan. Mau hidup mesti berjuang, mau berjuang harus berkorban. Takut berkorban nggak usah berjuang, nggak mau berjuang berhenti hidup. Sederhana aja kan rumusnya. Ya Bu ya, anak-anak kita kan hidup punya harapan. Bu, orang nggak makan bisa tahan 2 minggu, orang nggak minum bisa hidup seminggu, tapi orang nggak punya harapan sehari pun yang nggak bisa hidup. Kita punya harapan kalau anak-anak kita bisa lebih baik dari kita. Makanya anaknya sekolahin, Bu, anak sekolahin, kelam dong digedein. Jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari senderan kalau lagi susah. Adapun musibah, saya sering bilang, musibah itu bentuknya macam-macam Pak. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, itu namanya ujian. Kalau musibah menimpa orang setengah baik, itu namanya teguran. Kalau musibah menimpa orang jahat, itu namanya persekon. Ada gempa, angin puting beliung, banjir, musibah. Bagaimana menyikapinya? Introspeksi. Orang baik-baik kena musibah, ujian. Sholatnya rajin, tapi dia uji.
musibah, kena musibah, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Lagian yang ulangan pasti anak sekolah. Kalau orang setengah baik kena musibah, setengah baik itu baro-baro, Pak. Yang bikin malaikat bingung. Sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, bintang orang hobi. Sedekah, nyolongnya lebih gede dari sedekah. Malaikat kode gaya susah catatnya di wacana. Orang seperti ini kalau kena musibah bukan ujian, namanya teguran. Kenapa ditegur? Lalai. Tapi kalau orang jahat kena musibah, itu bukan ujian, itu bukan teguran, itu namanya persekot. Panjer tanda jadi uang muka, kontannya di akhirat nanti. Jadi oleh karena itu jangan takut ngadepin susah, tapi jangan salah nyari sendiran kalau lagi susah. Ya Bu ya. Nabi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ditempa, dikucluk, digembleng, baru subhanalladzi asra bi'abdi, diberikan karunia yang belum pernah diberikan kepada satu makhluk pun. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Kenapa hambanya? Ada dua data di sini. Pertama, ayat ini menjelaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi dengan ruh dan jasad. Kenapa? Kalimatnya menjalankan hamba. Hamba itu gabungan ruh dan jasad. Ruh saja tanpa jasad bukan hamba. Kalau Isra Mi'raj cuma ruh saja kita juga bisa. Jasad saja tanpa ruh lebih aneh lagi, namanya pocong. Ketika dipanggil hamba, gabungan roh dan jasad. Isra Mi'raj terjadi dengan roh dan jasad. Data kedua, ayat ini menjelaskan bahwa Allah benar-benar memanggil Nabi sebagai hambanya. Hambaku, kata Allah. Saya mau tanya sekarang, Bu, Ibu udah yang gapangan jauhnya ya Pak ya. Bapak masih tenang dah. Ini rasa nih. Kita ngomong ini ngobrol. Bu, Ibu hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata Ibu sendiri kan? Okay. Kalau kata Ibu sendiri itu namanya ngaku. Ya, orang ngaku boleh dong, namanya juga ngaku. Tapi diakui apa tidak, kita belum tahu kan? Iya kan? Jadi ngaku itu murah, yang mahal diakui. Bu, Ibu kenal Presiden SBY? Presiden SBY kenal sama Ibu? Ngaku. Boleh dong, namanya juga ngaku. Ya. Saya hamba Allah, kata saya. Apa Allah mengakui saya sebagai hambanya? Saya kan belum tahu. Karena banyak orang mulutnya bilang saya hamba Allah, perbuatannya bilang dia hamba dunia, hamba harta, budak nafsu, pangkat budak setan, hamba jabatan, nggak sesuai ucapan dan perbuatan. Ibu mau kemana Bu? Ke depan? Mau pulang? Ya. Kasih jalan. Terima kasih Bu. Ya, saya kira mau naik, saya turun. Udah dengerin aja udah. Ya, jam saya jam 00:07. Ya, ini menurut perhitungan kita artinya udah ganti hari nih. Jam 00 itu kan ganti hari ya. Ini artinya pidato terpanjang di dunia. Di mana orang pidato ganti hari?
Isra Mi'raj. Sebelum berangkat, Nabi dibawa ke tepi sumur Zamzam oleh Jibril. Di sana dibersihkan hati Nabi, bukan karena hati itu kotor, yang bersih ditambah jadi lebih bersih. Dipenuhi hati Nabi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Apa artinya ini? Nabi akan berjalan jauh menghadap Allah. Kiri, kanan, depan, belakang akan banyak godaan. Sebelum itu Nabi dibekali. Orang yang bekalnya cukup, jalannya mantap. Coba, begitu perjalanan Isra dimulai, ada suara dari sebelah kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Nabi nengok juga enggak. Coba. Orang kalau bekalnya cukup, jalannya mantap. Mau kemana lu? Isra Mi'raj. TV rame, bodoh. Kalau mantap, sampai ke sini. Tapi kalau dari rumah udah geleang, lu mau kemana lu? Mana aja nyampainya. Kacau. Kanan selamat dari kiri. Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Kanan kiri selamat dari arah depan lagi. Berbentuk konkret. Ada perempuan tua. Pakaiannya menyolok, lipstiknya tebal. Nenek-nenek pakai blue jean. Manggil, Muhammad, berhenti sebentar. Menoleh pun tidak. Udah lewat, kata Jibril, untung kamu nggak nengok Muhammad. Emangnya kenapa Jibril? Waduh. Iya, memangnya kenapa? Waduh. Ya ini dalam kitab sih nggak ada waduhnya itu. Cuma berhubung udah hampir jam 1, gua tinggal tidur kalau polos aja itu. Alah Muhammad, itu teh. Itu suara kananmu panggilan Yahudi Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu bakal gandrung Yahudi. Suara kirimu Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung milih Nasrani. Perempuan tua dengan pakaian mencolok itu dunia Muhammad. Materialisme, hedonisme, itu dunia sudah tua Muhammad. Cuma karena dibangun, dipoles, dibangun, orang nggak sadar kalau dunia sudah tua. Berebut dunia sama juga berebut nenek-nenek. Makan Nabi Sinur. Ini potret Isra Mi'raj. Ayo kita potret sekarang. 14 abad yang lalu dalam perjalanan menghadap Allah, Nabi dipanggil Yahudi, Nasrani, dan dunia materialisme agar beliau berpaling, dan beliau tidak berpaling. Saya mau bilang, sekarang ini pun dalam perjalanan kita menuju ridha Allah, dalam perjalanan kita mengamalkan Islam, dalam perjalanan kita mengawal syariat sekarang ini, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan dunia tidak kalah beratnya. Bu, ayo. Pertama panggilan Yahudi, siapa mau bantah? Yahudi sekarang mewarnai ekonomi dunia. Siapa si Yahudi itu? Zionis. Siapa Zionis itu? Israel. Siapa Israel itu? Amerika kecil. Siapa Amerika? Israel besar. Presiden Bank Dunia Robert McNamara Yahudi. George Soros, pialang yang bikin rupiah gonjang ganjing di Asia Pasifik, Yahudi. Di Amerika tidak ada orang masuk gedung putih jadi presiden tanpa dukungan Yahudi. Ketika saya diundang ke Amerika di Washington, pesing ke kanan, usilnya di mana. Saya sempat mampir ke head office kantor pusat Yahudi di West Amerika. Cuma pengen belajar apa sih hebatnya Yahudi.
populasinya nggak banyak tapi nggak mampu mewarnai ekonomi dunia. Saya bikin 3 catatan penting dari sini. Pertama, Yahudi itu, ini kita harus belajar, toleransi antara sesama mereka luar biasa. Yahudi kukuh, iya. Yahudi sombong, mbahnya sombong. Yahudi keras kepala, degil, memang. Yahudi pelit, mbahnya pelit. Sampai ada joke, kalau orang Indonesia air tehnya kemasukan laler, air tehnya dibuang. Kenapa? Air banyak di Indonesia. Kalau orang Cina air tehnya kemasukan laler, lalernya dibuang. Kenapa? Ekonomis. Kalau orang Yahudi air tehnya kemasukan laler, lalernya diperes. Dia ogah airnya kurang. Laler diperes, saking pelitnya. Tapi sama orang luar, Yahudi keras kepala sama orang luar. Yahudi degil sombong sama orang luar. Yahudi pelit sama orang luar. Sesama mereka toleransinya luar biasa. Ini kita harus belajar. Bukankah kita umat Islam kadang-kadang ketularan penyakit kepiting? Kepiting, taruh kepiting seember, tinggal pergi, nggak bakalan dia kemana-mana. Kenapa? So kepiting seember, asal ada satu yang mau naik ke atas, temennya tarikin ke bawah. Otak-otak di situ juga, nggak bakalan dia kemana-mana. Temennya sendiri yang narikin. Apaan? Ini kita sekarang umat Islam nyaris nggak punya address, Pak. Partai-partai Islam nasibnya udah kayak anak yatim di pesta orang kaya. Pada ngempet, tungguin panggilan Cikeas, dapat apa gue nih? Nggak punya harga diri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu, toleransi sesama kita harus kita tumbuh kembangkan. Malam ini saya hadir di sini, saya nggak merasa tamu, saya hanya keluarga di tengah keluarga. Cukuplah saya belajar politik dari mimpin partai sampai ikut pemilu. 3,5 tahun mimpin partai, zohir batin tekor gua. Zaman jahiliyah. Ya politik tetap perlu. Dakwah bisa menjawab tapi tidak menyelesaikan. Dakwah punya kekuatan moral tapi perubahan perlu kekuatan struktural yang secara legal diperoleh lewat jalur politik. Cuma politik harus dilandasi moral. Kalau enggak, topeng aja isinya tuh. Bu. Yuk kita rukun yuk. Toleransi sama kita kembangkan. Beda pendapat nggak boleh, marahan jangan. Ya. Di tangan kanan sama tangan kiri juga beda nih, cuman akur dia mah. Tangan kanan sama tangan kiri beda tapi akur. Ayo kita utak-atik. Yang ini namanya apa? Jempol. Ini Umaro nih, pemerintah. Jempol dia mah, legalitas. Kalau udah cap jempol kan beres sudah. Ya, siapin anak-anak kita biar jadi jempol. Nah, jadi lurah kau. Nah, jadi camat kau. Nah, jadi wali kota kau. Jempol. Kerjaan apa aja kalau udah diginiin pemerintah lumayan. Diginiin nyungsep jangan. Jempol. Yang ini apa namanya? Telunjuk. Alat buat nunjuk. Ini siapa ini? Agnia, orang kaya, para pengusaha, penyandang dana. Kita perlu untuk menggerakkan roda ekonomi. Di mana-mana kalau orang kaya nunjuk, lancar urusan. Mas, nanti rumah sakitnya bangun sebelah sana ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, selesai rumah sakit. Coba kita yang melarat tunjuk-tunjuk. Ditekuk lu mah kagak model apa-apa. Salah kalau kita mah kagak manjur. Kata orang kampung saya, orang susah Pak, nggak kebagian bener. Salah mulu. Orang kaya duitnya banyak, kumpul di tengah orang buang angin. Kata teman sebelahnya, aduh Bapak sehat. Sehat katanya, lantaran orang kaya. Coba kita yang melarat buang angin sembarangan, mampu
mampus lo, salah. Telunjuk nih, alat buat tunjuk. Kita perlu bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kuat tuh. Nggak ada, lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Harus ada telunjuk dong. Ya. Yang ini jadi tengah nih, di tengah dia, ke kanan enggak, ke kiri juga enggak nih. Posisinya penyeimbang. Ini TNI, Polri, di tengah dia mah. Milik semua rakyat. Enggak boleh ikut-ikutan main politik. Bocah juga ngerti nih, agak bisa diajak sweetan ini. Ya. Enggak ada anak-anak main gundu sweet begitu. Main politik, dia tuh milik semua rakyat, ya, penyeimbang. Yang ini jari manis nih, ini biar dia buntung tetap jari manis namanya. Ini remaja, pemuda, masa muda, masa yang paling manis. Semua harapan milik pemuda. Hidup kan cuma nunggu giliran, ya. Yang ini jari paling kecil nih, kelingking. Nih kaum ibu nih, perempuan. Kecil, cuman operasinya luas. Ini kelingking nih biar kecil nih, ke kuping masuk, ke hidung masuk. Nih, kadang-kadang ayam sudah bertelur. Artinya perempuan apa biar kelihatannya kecil dan lemah, masya Allah. Lelaki yang bagaimana gedenya ditelan. Bocah juga ngerti, jempol pan gede jempol, ketemu kelingking, kalah jempol. Ini jempol gede kegembung nih, sama kelingking kalah. Benar. Buka sejarah, lihat filsafat, kekuasaan sering tunduk sama perempuan. Ya, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam metik buah kuldi? Kelingking. Oh, potongannya loh. Julius Caesar tunduknya sama Cleopatra kelingking. Bill Clinton sempoyongan kesandung kelingking. Namanya Monica Lewinsky. Ya, hati-hati. Cuma anak-anak juga ngerti kelingking asal ketemu telunjuk kalah. Ya, telunjuk apaan tadi telunjuk? Orang kaya tuh, perempuan masa ngeliat duit lemes gitu. Perempuan dulu. Sekarang mau enggak beda. Yang ketiga, lobbynya jago melobi, itu kehebatan Yahudi. Tapi ini panggilan Yahudi, dan kita merasakan bagaimana dominasi Israel sekarang. Panggilan Yahudi. Sebelah kiri Jibril, sebelah kiri panggilan Nasrani Muhammad. Kalau kamu menoleh, umatmu cenderung memilih Nasrani. Saya sering mengatakan kita Islam ini rahmatan lil, kita menghormati orang lain agama. Soal agama orang lain, lakum dinukum. Tapi siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Siapa mau bantah bahwa ada kristenisasi di Indonesia? Di mana-mana mereka bangun sekolah, di mana-mana mereka bangun rumah sakit. Kalau perlu pemudanya kawin dengan pemuda Islam, kalau perlu pura-pura masuk Islam, nanti setelah punya anak istri, tekan anak istrimu, bawa kembali ke agama lamamu. Puluhan kasus terjadi seperti ini. Keluar, saya berikan peringatan ke dalam, kita harus jaga gawang. Bu, jaga gawang.